Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan, kemana orang yang telah mencapai kesucian dilahirkan? Pertanyaan ini sangat menarik tetapi juga cukup dalam yang harus kita ketahui. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tujuan akhir sebagai umat Buddha menjalankan praktik ajaran Sang Buddha adalah untuk mencapai pembebasan sejati, untuk mencapai kesucian, membebaskan diri dari pengotor batin, mencapai keadaan nibbana. Orang yang telah mencapai nibbana disebut sebagai arahat. Tetapi sebelum orang tersebut mencapai nibbana, ada juga beberapa tingkat-tingkat kesucian yang perlu untuk kita ketahui. Nah, orang yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian ini akan mengalami kelahiran kembali yang berbeda-beda, tergantung dari mana tingkatan kesucian yang telah mereka capai. Sementara orang yang masih awam, yang sama sekali belum mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, masih harus mengembara di alam sangsara, dari kelahiran ke kelahiran, dan sangat memungkinkan sekali untuk dilahirkan di alam yang kurang baik, tergantung dari karmanya masing-masing, perbuatannya yang telah diperbuatnya masing-masing. Sementara orang yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, ini akan dilahirkan tergantung dari tingkatan kesucian yang mana. Orang yang sudah mencapai tingkatan kesucian Sotapanna, yang sudah menjadi seorang Sotapanna, artinya adalah ia yang sudah mematahkan 3 belenggu utama, yakni adalah Sakaya Ditti, pandangan salah tentang diri, menganggap diri sebagai sesuatu yang kekal. Kemudian telah mematahkan Wicikicca, yaitu keraguan-raguan terhadap Sang Buddha dan juga ajarannya. Jadi orang yang sudah mencapai tingkatan kesucian ini, keyakinannya pada Buddha Dhamma sudah sangat mantap, tak tergoyahkan lagi, sehingga mau mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan benar. Kemudian seorang Sotapanna juga telah mematahkan atau melenyapkan Silabbata Paramasa, mengenai pandangan salah terhadap aturan dan juga ritual sebagai cara untuk mencapai tingkatan kesucian. Artinya orang ini sudah melenyapkan cara-cara salah atau pandangan salah yang dianggap ritual tertentu tersebut dapat membawa dirinya untuk mencapai kesucian. Jadi seorang Sotapanna adalah orang yang sudah mencapai tingkatan kesucian, yang sudah mematahkan 3 belenggu tadi, yaitu Sakaya Ditti, Wicikicca, dan Silabbata Paramasa. Nah, seseorang yang sudah mencapai tingkatan kesucian ini, yang sudah menjadi seorang Sotapanna, tidak akan dilahirkan di alam rendah, tidak akan dilahirkan di 4 alam menderita, seperti alam neraka, alam peta, alam binatang, dan juga alam asura. Ia bisa dilahirkan sebagai manusia atau sebagai dewa, yang dikatakan maksimal 7 kali kelahiran.
Jadi seorang Sotapanna tidak mungkin lagi terperosok ke alam menderita. Kemudian tingkatan kesucian yang berikutnya adalah Sakadagami. Seorang Sakadagami adalah seorang yang telah mematahkan 3 belenggu yang dipatahkan oleh seorang Sotapanna, ditambah juga telah melemahkan 2 belenggu lainnya, yakni telah mematahkan Sakayaditi, pandangan salah tentang adanya diri, telah mematahkan Wicikicca, keraguan-raguan, telah mematahkan Silabata Paramasa, praktik kepercayaan tentang ritual yang salah, dan juga telah melemahkan Kamaraga, nafsu kesenangan indrawi, pengejaran terhadap pemuasan nafsu, dan juga telah melemahkan Vyapada, niat buruk atau niat menyakiti yang berkaitan dengan kebencian. Jadi seorang Sakadagami ini telah mematahkan 3 belenggu, ditambah melemahkan 2 belenggu tadi. Nah, orang yang sudah mencapai tingkatan kesucian ini adalah orang yang dilahirkan sekali lagi di alam manusia. Jadi orang yang sudah mencapai Sakadagami bisa dilahirkan kembali sekali lagi di alam manusia. Kemudian ia bisa mencapai tingkatan kesucian. Kemudian tingkatan kesucian yang berikutnya adalah Anagami. Nah, Anagami ini secara literal berarti adalah orang yang sudah mencapai kesucian dan tidak dilahirkan atau tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi artinya adalah tidak akan kembali lagi ke alam manusia ini. Nah, orang yang sudah mencapai tingkatan kesucian Anagami adalah orang yang sudah mematahkan 5 belenggu tadi. Belenggu yang pertama adalah belenggu Sakayaditi, pandangan salah tentang adanya diri yang dianggap kekal. Kemudian Wicikicca, keraguan-raguan terhadap Buddha dan ajarannya. Kemudian Silabata Paramasa, praktik serta ritual atau aturan yang dianggap membawa kesucian. Kemudian ia juga sudah mematahkan Kamaraga, keinginan berkaitan dengan nafsu indriawi, dan juga sudah mematahkan Vyapada, niat jahat atau niat menyakiti yang berkaitan dengan kebencian. Nah, seorang Anagami sudah mematahkan 5 belenggu ini. Nah, seorang Anagami adalah seseorang yang tidak dilahirkan kembali sebagai manusia, tetapi setelah mencapai kesucian Anagami ini, ia akan dilahirkan di alam Sudawasa. Nanti di alam sana ia akan mengembangkan praktiknya lagi, dan di alam sana pula ia mencapai kesucian. Kemudian tingkat kesucian yang terakhir adalah Arahat. Nah, Arahat ini dikatakan adalah orang yang sudah sepenuhnya suci. Artinya sudah terbebas dari pengotor-pengotor batin, sudah mematahkan belenggu-belenggu. 10 belenggu atau yang disebut sebagai dasa sangyojana sudah sepenuhnya dipatahkan, dihancurkan oleh seorang Arahat. Telah mematahkan Sakayaditi, pandangan salah tentang adanya diri, telah mematahkan Wicikicca, keraguan-raguan terhadap Buddha dan juga ajarannya, telah mematahkan Silabata Paramasa, pandangan salah tentang ritual serta aturan yang dianggap membawa kesucian,
kemudian juga sudah mematahkan yang namanya kamaraga, berkaitan dengan nafsu keinginan, berkaitan dengan kesenangan indrawi, dan juga sudah mematahkan rupa raga, keinginan untuk dilahirkan di alam materi, alam bentuk, dan juga sudah mematahkan arupa raga, keinginan untuk dilahirkan di alam-alam tanpa bentuk, dan juga sudah mematahkan biapada, keinginan jahat atau niat jahat atau niat untuk menyakiti yang berkaitan dengan kebencian, juga sudah mematahkan mana, kesombongan yang menganggap diri lebih tinggi, merendahkan orang lain, dan juga sudah mematahkan udaca, kegelisahan batin yang tidak tenang, dan juga sudah mematahkan awija. Artinya 10 belenggu sudah dipatahkan oleh arahat, dan arahat adalah orang yang sudah suci, sepenuhnya terbebas dari pengotor batin, dan sepenuhnya sudah bisa mencapai pembebasan sejati bahkan di kehidupan saat ini juga. Jadi orang yang sudah mencapai kesucian tingkat arahat itu adalah orang yang sudah mencapai nibbana. Artinya orang yang seperti ini dikatakan kina jati, kelahiran sudah dipotong. Jadi orang yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat, sudah mencapai nibbana, tidak mungkin dilahirkan kembali di alam manapun juga. Diibaratkan seperti halnya api lilin yang ketika api tersebut padam, kemana api tersebut pergi tidak bisa dijelaskan lagi, tidak bisa diceritakan lagi. Atau diibaratkan seperti halnya jejak burung yang terbang di angkasa yang tidak bisa dilacak kembali. Artinya orang yang sudah mencapai nibbana sudah tidak lagi mengalami kelahiran kembali, kehidupannya sudah usai. Jadi orang yang sudah mencapai kesucian tidak mungkin lagi dilahirkan dimanapun juga. Nah, inilah yang harus diketahui berkaitan dengan kemana orang yang sudah mencapai kesucian dilahirkan.